Ika Serupa, Basengat Kajupata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3. Nama saya Fatimatul Zahra. Nama saya Tasya Febriani. Nama saya Limatul Rezia. Nama saya Melia Madani. Selamat menyaksikan video kami. Pengertian ras. Ras merupakan perbedaan variasi individu berdasarkan pada tampilan fisik, seperti warna kulit, mata, dan rambut. Dengan demikian, beberapa individu yang memiliki ciri fisik yang sama akan dikelompokkan dalam satu kelompok. Berikut ini adalah beberapa macam ras yang ada di Indonesia. Yang pertama ada ras Malayan Mongoloid. Ras ini dikelompokkan berdasarkan ciri fisik, warna kulit sawo matang, wajah bulat, dan juga mata yang relatif bulat. Kedua ada ras Asiatik Mongoloid. Ras ini memiliki karakteristik wajah tebal, kulit berwarna keemasan, dan mata sipit. Dan umumnya merupakan warga keturunan Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras Asiatik Mongoloid ada di Indonesia karena pengaruh dari bangsa Tiongkok yang menetap di Nusantara. Salah satu keturunan dari ras Mongoloid yang terkenal adalah bangsa Mongol, di mana dalam sejarahnya bangsa ini pernah menguasai dan menaklukkan dunia pada era kepemimpinan Genghis Khan. Selanjutnya ada ras Melanesoid, yaitu ras ini memiliki karakteristik berkulit gelap, rambut ika, dan bibir relatif tebal. Ras ini banyak tinggal di wilayah Indonesia di bagian timur. Selanjutnya ada ras Kaukasoid, yaitu ras ini memiliki ciri-ciri tubuh yang tinggi, hidung mancung. Di Indonesia, ras Kaukasoid tersebar di Sumatera Utara, seperti Sibolga, Sumatera Siantar, dan Binjai. Kedua ada ras Negroid. Nah, kelompok ras ini memiliki rambut ikal yang berwarna hitam atau coklat, juga kulit yang berwarna hitam. Selain itu, mereka juga mempunyai karakteristik yang khas seperti bibir tebal, hidung yang lebar, dan dahi yang menurun. Postur tubuh mereka cenderung lebih pendek, walaupun ada juga yang memiliki postur tubuh yang tinggi. Ras dan etnik dapat menimbulkan keberagaman karena beberapa faktor, diantaranya 1. Letak wilayah, 2. Bentuk negara kepulauan, dan 3. Kedatangan bangsa asing. Museum Balanga merupakan salah satu tempat bersejarah dan edukatif di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Museum ini berdiri sebagai pusat pelestarian budaya dan sejarah suku-suku Dayak sekaligus menjadi simbol keagamaan. Kami berada di Museum Balanga, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Di sini kami dengan Bapak siapa, Pak? Pak Jimmy. Ya, dengan Pak Jimmy. Nah, kami di sini mau mewawancara bagaimana Pak museum ini mengumpulkan benda dan koleksi budaya yang ada di sini. Ya, museum ini mendapatkan koleksinya baik dari pembelian barang-barang budaya dari masyarakat, juga benda-benda hasil hibah atau sumbangan dari Direktorat Konsumen di Jakarta, dan juga kekeluargaan yang ditanam dari dulu, misalnya budaya Betang, budaya tentang pernikahan, cara kematian, ya, semua ada di sini. Begitu nilai-nilai di situ berkaitan erat dengan ras dan etnik yang ada di daerah ini. Nama Balanga sendiri berasal dari bahasa Dayak yang berarti tambah yang besar. Rumah Betang merupakan rumah tradisional khas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Rumah ini memiliki bentuk panjang dan besar. Biasanya dihuni oleh banyak keluarga dari berbagai latar belakang yang hidup bersama dalam satu atap. Namun seiring perkembangan zaman, banyak rumah betang yang kini sudah tidak ditempati. Walaupun demikian, keberadaan tetap menjadi simbol kebersamaan, toleransi, dan keragaman etnik yang diwariskan oleh leluhur masyarakat Dayak. Rumah betang bukan sekedar bangunan fisik, tetapi juga filsafat hidup masyarakat Dayak yang dikenal dengan nama Huma Betang.
yaitu ajaran tentang hidup berdampingan dengan damai dan keberagaman. Rumah betang dibangun di atas tiang tinggi dengan panjang bisa mencapai puluhan meter. Nilai-nilai yang terkandung dalam rumah betang antara lain yaitu kebersamaan, musyawarah, toleransi, dan gotong royong. Inilah Masjid Raya Darussalam Palangkaraya, simbol persatuan dalam keragaman, rumah bagi setiap umat yang datang dengan hati yang tulus. Menara setinggi 114 meter, berdiri kokoh di sisi barat daya, melambangkan keagungan dan panggilan azan yang menggema ke seluruh penjuru kota. Masjid ini bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga simbol persaudaraan dan keragaman etnik di Palangkaraya. Di sini masyarakat Dayak, Banjar, Jawa, Bugis, Madura, dan banyak etnik lainnya berkumpul dalam satu tujuan beribadah kepada Allah. Dari masjid ini kita belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpisah, tapi kekuatan untuk bersatu dalam keindahan iman dan budaya. Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, dikenal sebagai kota yang damai dan penuh toleransi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat yang beragam suku, budaya, dan agama, terdapat sebuah kisah inspiratif yang menjadi simbol kerukunan umat beragama di Indonesia. Di Jalan Gemini, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekanraya, berdiri dua rumah ibadah yang sangat unik dan bersejarah. Masjid Al-Azhar dan Gereja Nazaret. Dua bangunan yang hanya dipisahkan oleh satu tembok tipis, namun disatukan oleh rasa saling menghormati dan cinta damai. Kisah berdirinya kedua rumah ibadah ini berawal pada tahun 1986. Saat itu, masyarakat sekitar Jalan Gemini terdiri dari warga Muslim dan Kristen yang hidup berdampingan secara rukun. Ketika warga ingin membangun tempat ibadah masing-masing, lahan yang tersedia ternyata berdempetan. Mereka ingin menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi alasan untuk berpecah, melainkan menjadi kekuatan untuk hidup berdampingan. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng tăng tình. Dancing on the edge, about to take it too far. Just messing with my head, how I'm messing you up. If you wake up in your bed, alone in the dark, well sorry. Gotta leave before you love me. Leave before you love me. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love. Treat me like a stranger and I feel so loved. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.